Hari ke-18 dari challenge 30 hari menjadi pria yang lebih baik. Better man to be better man. Dan lucu juga sih sebenarnya hari ini tuh baru nyadar. Jadi setiap hari kan saya bikin video, tapi saya nggak pernah ngeliatin analitiknya. Ternyata video saya yang hari 13 dan hari 11 itu pada ada yang nonton. Saya nggak pernah ada niatan untuk, ya, ini video sebenarnya dibikin buat diri saya sendiri, tapi ternyata ada juga yang nonton. Dan ya, semoga mereka terbantu ya dengan nonton video saya dan nggak ngerasa aduh saya buang-buang beberapa menit waktu hidup saya dari nonton orang yang nggak jelas ngomongnya. Saya sih ngerasa saya jelas ngomong, tapi tujuannya adalah buat diri saya sendiri gitu. Saya seperti biasa di challenge ini saya ngebahas 3 hal, yaitu gimana caranya jadi pria, jadi better man of God, jadi seperti Bapak di surga. Kedua, jadi content creator yang lebih baik. Dan ketiga, jadi insurance businessman yang lebih baik. Dan ya, banyak banget sih yang saya pelajarin hari ini gitu, terutama di kondisi yang lagi nggak enak badan sama sekali ini. Semoga suaranya tetap kedengaran jelas ya. Tapi lagi pilek banget, lagi pusing banget kepalanya. Harusnya tadi pagi udah syuting, tapi jadinya sore pas kita pulang kantor ini. Dan saya belajar bahwa jadi konten kreator itu kadang-kadang cukup press play udah sih. Mungkin itu juga salah satu yang saya pelajarin ya, bahwa ketakutan kita tuh kadang-kadang nggak beralasan. Kita membiarkan kecemasan kita dan bikin kita jadi berhenti, stuck. Saya belajar hari ini ada renungan yang ngebahas soal istrinya Lot. Istrinya Lot itu melakukan sebuah dosa yang kita sering lakukan tapi kita nggak sadar kalau kita sering lakukan. Yaitu dosa kalau kita ngelihat ke belakang. Dosa nggak percaya sama Tuhan yang sudah akan bisa menyediakan buat kita masa depan yang lebih baik daripada masa depan yang kita udah miliki sebelumnya. Istri Lot melihat ke belakang dan akhirnya dia jadi tiang garam. Sebuah gambaran kalau kita terus-terusan ngelihat ke belakang, ngelihat performa video sebelum-sebelumnya, dan kita terus-terusan dwelling sama hal-hal seperti itu, by the end of the day kita ini jadi nggak maju. Padahal yang Tuhan pengen lakukan adalah, ini salah satu renungan yang lainnya lagi adalah jadi orang Kristen, jadi orang yang lebih baik dan jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sebenarnya itu adalah jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, terus menerus sampai nantinya kita sampai ke surga. Jadi ya memang prosesnya begitu, up and down. Sama seperti detak jantung kita. Kalau di mesin jantung, apalah itu namanya, EEG apa sejenisnya. Dan itu yang saya pelajarin gitu. Pertama, buat jadi seorang yang lebih baik harus sadar bahwa prosesnya tuh memang nggak semudah itu. Prosesnya jatuh bangun, bongkar mindset, bongkar diri, reinventing yourself, berubah terus hari demi hari. Dan pada akhirnya nanti nggak akan sempurna juga. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan kan. Dan ketidaksempurnaan inilah yang justru malah mendekatkan kita sama Tuhan yang sempurna. Karena kalau kita udah sempurna, kita nggak butuh Tuhan. Sedangkan yang Tuhan ingin kita lakukan sama diri kita adalah Dia ingin kita dependent sama Dia. Kita berharap sama Dia, percaya sama Dia, mengandalkan Dia, dan juga ya fokusnya sama kerajaan Allah, bukan kerajaan kita. Banyak banget yang terlalu fokus ngebesarin kerajaannya sendiri.
apa kalau tujuan kita di dunia ini adalah memperbesar kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang dicari bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Janji yang luar biasa, tapi pengaplikasiannya sangat luar biasa susah. Pertama harus membunuh diri sendiri. Gak tahu kata-kata kekerasan sama apa enggak. Tapi ya you have to make yourself dead first. Mematikan diri sendiri. Dan ya harus mengutamakan tujuan Tuhan dibanding keegoisan diri kita sendiri. Gak gampang. Gak gampang. Tiap hari ya masih suka jatuh bangun gitu. Ngurusin anak juga kadang masih suka emosi, kadang masih suka malas, suka terdistraksi. Banyak banget yang masih saya struggle hari demi hari. Tapi yang saya mau terus lakukan adalah dengan saya 18 hari terus-terusan ngomong kayak gini, kepotong liburan ya pastinya. Dan dengan saya bisa konsisten sampai bikin video ke-18 ini, itu sesuatu yang jauh lebih baik daripada saya yang mulai video ini di hari pertama. Jujur saya senang, jujur saya bahagia karena saya bisa sampai 8 hari ke-18. Dan saya pengen banget ngelesain challenge ini sampai selesai tepat waktu, tepatnya. Kepotong liburan kebanyakan kadang-kadang suka lupa bikin ini. Dan saya pengen banget 30 hari ini tuh jadi sebuah awal yang indah gitu. Nggak cuma awal indah di channel channel kedua yang kasarnya juga saya nggak nyangka bisa tiba-tiba ada yang view. Walaupun sebenarnya setengah dari video saya nggak ditonton, tapi ada satu orang loh yang nonton sampai hampir setengahnya gitu. Amazing buat saya. Dan saya bersyukur bahwa ternyata mungkin apa yang saya kejar sekarang ini juga lagi dikejar juga sama mereka. Mereka pengen jadi konten kreator yang lebih baik, mereka pengen jadi pria yang lebih baik, dan mereka juga pengen melakukan karir yang lebih baik. Ujung-ujungnya semua balik lagi ke dasarnya kita itu harus seperti apa sih? Kalau boleh tips ya, ini kalau boleh tips. Kalau boleh tips, yang pertama yang harus kamu lakukan buat nemuin dan jadi orang yang lebih baik adalah pertama harus tulis, gak cuma cari, tapi tulis siapa, seperti apa best version of you, seperti apa kamu dalam versi terbaik. Terus habis itu tulisin semua keinginan kamu, goal setting. Habis who, what, how-nya itu kadang-kadang bawa doa dulu. Nggak usah kamu yang pusing mikirin how-nya gimana atau gimana caranya mencapai itu semua. Tapi kamu bawa ke Tuhan. Tuhan, ini saya pengen jadi kayak gini, saya pengen achieve ini. Gimana caranya, pimpin satu demi satu. Dan ya, hubungan sama Tuhan itu priceless. Nggak ada yang bisa bandingin dan nggak ternilai harganya. Makanya punya hubungan yang baik, yang deket, yang seperti hubungan orang tua deh. Banyak berantemnya, banyak cekcoknya pasti. Tapi Tuhan kan nggak pernah ngejudge. Kita aja yang kadang-kadang ngejudge diri kita sendiri. Aduh, saya salah segala macam. Padahal kata Tuhan, I forgive you, my son. Dan ya, amazing. Semakin hari semakin saya belajar, banyak banget yang bisa saya pelajarin gitu. Bahkan saya bisa belajar dari banyak banget orang. Kemarin-kemarin saya sempat cerita soal saya chatting sama salah satu mentor online saya yang wah, saya bangga banget, seneng banget bisa ngobrol sama dia. Dan ya, apa yang terlihat di kamera ternyata sama, bahkan lebih baik setelah saya mengenal orang itu secara langsung.
Dan saya juga pengen seperti itu gitu. Saya pengen apa yang saya tunjukin di depan kamera ini jadi apa yang saya juga bisa achieve setiap harinya. Jadi identitas baru saya dan terus menerus ada dan terus menerus bisa saya aplikasikan ke kehidupan saya sehari-hari. Jadi orang yang selalu jadi lebih baik hari demi hari dan juga jadi seorang yang lebih fokus sama keuntungan orang lain. Saya orangnya egois, saya orangnya sombong dulunya. Semenjak menikah, semenjak saya juga jalanin spiritual journey, ya semua itu mulai terkikis. Tapi kulit-kulit yang lama masih ada, borok-boroknya tuh ya nggak bisa bohong deh. Masih aja tersisa 1-2. Masih suka muncul lagi ke permukaan dan itu yang pengen saya ubah. Makanya saya memang ngelakuin challenge ini untuk menantang diri saya sendiri. Dalam waktu 30 hari apa aja sih yang udah kamu bisa pelajarin dan apa aja sih selama 30 hari progres kamu tuh seperti apa. Dan saya bersyukur dengan saya konsisten dalam melakukan challenge ini sampai ke hari ke-18. Pertama, saya udah menunjukkan bahwa diri saya bisa melakukan ini. Kedua, kadang pikiran kita aja yang ngebatasin kita. Padahal sebenarnya semua ini bisa dilakukan dengan mudah dan ya Tuhan udah kasih bakat untuk ngomong gitu. Terus yang ketiga, buat jadi konten kreator yang lebih baik, fokus sama pendengar. Sesimpel fokus sama masalah mereka aja. Kasih yang terbaik. Gimana kamu bisa kasih solusi? Jangan buang-buang waktu mereka. Dan ya, buat jadi insurance businessman yang lebih baik, it's about connection. Kita harus sadar gitu. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita belum milikin, itu dimilikin sama orang lain. Jadi supaya kita bisa mendapatkan apa yang pengen kita dapetin, bantu mereka dapetin apa yang mereka pengen dapetin. Dan nantinya mereka akan menukar apa yang mereka inginkan itu dengan sesuatu yang kurang berharga, yaitu uang. Sesimpel itu. Dan itulah rumusan kenapa orang-orang kaya bisa jadi kaya. They solve the bigger problem. The bigger problem they solve, the bigger money they can get. Semakin besar masalah yang mereka pecahkan, semakin besar uang yang mereka dapetin. Semoga yang nonton video ini bisa dapetin manfaatnya. Saya nggak tahu kamu siapa, tapi memang video ini tujuannya adalah untuk refleksi diri saya sendiri. Karena kalau kalian mungkin ada yang tahu rubber duck method, yaitu di saat kita ngomong sama rubber duck debugging, untuk debugging coding sebenarnya ini. Untuk mencari kesalahan pas lagi ngoding, kita ngejelasin codingan kita sama bebek karet gitu. Tapi ini juga yang saya lakukan lewat video ini gitu. Saya ngelakuin rubber ducking method ini ke diri saya sendiri di kamera saya sendiri. Dan saya karena memori HP saya itu minimal, jadi saya menggunakan YouTube untuk menjadikan archive saya gitu. Saya pengen perjalanan hidup saya rekam dan nanti bisa dilihat sama anak, istri, cucu, bahkan buyut saya nanti. Dan ya, kalau kalian juga merasa terinspirasi lewat channel saya, lewat apa yang saya lakuin, then do it. You don't have to credit me, it's all yours. Dan semua yang saya lakuin ini juga bukan sesuatu yang ada hak cipta dan segala macam. Tapi yang pasti saya pengen kamu dekat sama Tuhan dan semoga terbantu lewat video ini. Nama saya Rizky Wijaya. Stay financially faithful. God bless you. Bye.